Selamat siang, selamat sebelumnya kepada Wito atas karyanya Pertamanan terpilih sebagai karya terbaik. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama pemilik karya Pertamanan dari Agus Wito. Mungkin Oke, pertama-tama bisa dijelaskan konsep, terus perencanaan atau latar belakang perencanaan dari Pertamanan Saudara Wito sendiri gimana? terima kasih Saudara Ragil. Iya, iya, iya. Sebelumnya selamat siang, terima kasih atas apresiasinya dari teman-teman panitia penyelenggara. Mungkin langsung aja mengenai latar belakang. Jadi garapannya itu berupa renovasi sebenarnya, bukan rancangan. Lokasinya sendiri itu di sebuah pekarangan rumah. Jadi luas daerahnya itu plus rumahnya sekitar 12 kali 16 meter. Sedangkan luas area tamannya itu 12 kali 6 meter. Jadi secara keseluruhan itu 72 meter persegi lah paling enggak. Pemilik rumah itu Pak Sutri memiliki anak satu. Lokasinya itu di Lampung. Konsep rumahnya sendiri modern dengan sedikit sentuhan natural. Jadi memang ada lahan terbuka di area belakang itu sekitar 72 meter persegi dengan objek yang udah ada itu berupa tanaman pohon mangga sama ada gazebo. Jadi memang sebelumnya itu di lahan taman itu udah ada gazebo sama pohon mangga satu. Oke, untuk perancangan konsep yang diambil itu menggunakan konsep tanaman tropis. Jadi kita buat taman tropis karena memang di daerah tersebut iklimnya beriklim tropis jugaan kita menjaga untuk tanaman-tanaman yang bisa ditanami juga bisa bervariasi karena memang iklim tropis itu sangat apa ya, bisa dibilang sangat ideal lah untuk dibuat taman. Area itu area terbuka, memang di area belakang bangunan, orientasi bangunan itu menghadap utara dan bagian taman sendiri di bagian belakang bangunan. Bangunan rumah memiliki 2 lantai dengan pertimbangan peletakan pohon-pohon besar itu berada di samping sebelah barat. Karena kan memang kita menutupi untuk cahaya matahari sore masuk ke area pekarangan taman dan mengoptimalkan pencahayaan pagi untuk masuk ke area taman. Jadi arti taman tropis sendiri itu memang taman yang memiliki kadar air cukup bagus dan memiliki sinar matahari yang optimal. Dalam artian yang tadi disebutkan yang sangat ideal untuk dibuat taman. Untuk pertimbangan-pertimbangan tumbuhan juga eh, bisa semua ditanam kecuali memang kita kita mengutamakan tanaman-tanaman lokal khususnya Indonesia ya, tanaman-tanaman biasa yang di Indonesia untuk ditanam karena memang kalau kita misal mengambil tanaman luar eh, termasuk maintenance-nya juga bakal susah. Konsepnya tropis, Mas. Dengan curah hujan ya beriklim tropis ya seperti itu. Kan kadang kita nggak tahu hujan kapan, panas kapan. Jadi karakteristik tanaman tropis itu kan emang susunannya itu nggak beraturan, tersusun acak untuk tanamannya, tetapi dengan estetika tetap gradasi penanamannya sama dengan peletakan pohon-pohon yang lebih tinggi itu berada di paling
belakang, sedangkan tanaman-tanaman penghiasnya ditaruh di depan. Seperti itu, Mas. Ya, ini udah mulai rame nih yang bergabung. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan Wah, dari para pemirsa bisa langsung lewat live Instagram ini, nanti bisa langsung dijawab oleh Mas Vito. Oh ya, sebelumnya saya juga mau tanya nih soal untuk kontur tanah ya. Ini apa namanya, perencanaan taman ini berada di ketinggian berapa, terus komposisi tanahnya itu berupa apa aja? Mungkin bisa dijelaskan dari Mas iya, Vito sendiri. terima kasih. Mungkin kalau secara spesifik agak sulit menjelaskan kontur tanah karena emang kurang expert di bidang itu. Memang kondisi lahan bisa dibilang sudah siap tanam dengan ketinggian tanah itu sudah rata, Mas. Pokoknya posisi rumah itu memang benar-benar jauh dari pegunungan, jauh dari sungai. Tetapi kondisi lingkungan sebelah kanan kiri rumah memang tidak ada bangunan sama sekali, memang di lahan terbuka, sedangkan di sisi sebelah timur itu ada irigasi yang dimana bisa dimanfaatkan sebagai aliran drainase taman. Oke. Mungkin bagus. Ini ada pertanyaan dari Mas Fatah Fadila. Mas, kesulitan mendesain karyanya apa, Mas? Mungkin kesulitan mendesain taman itu sendiri dari Mas Vito gimana? Apa ya cara? Oh iya, eh ini menyesuaikan kecocokan sebuah tanaman ke dalam suatu daerah. Nah, itu agak agak sulit karena kita mau bikin tanaman konsepnya ala-ala Jepang gitu atau ala-ala apa itu, kalau tanahnya nggak sesuai sama iklim yang nggak sesuai, itu maintenance tumbuhannya juga bakal susah, Mas. Makanya di sini kita ambil konsep tropis, yaitu tadi mengantisipasi. Kan kalau iklim tropis itu kita nggak tahu, Mas, curah hujan derasnya kapan, terus musim kemaraunya kapan. Makanya kita di sini make jenis-jenis tumbuhan yang lokal. Kita nggak ngambil tumbuh-tumbuhan yang dari luar. Kesan yang ingin Oke. ditampilkan apa, Mas? Oke, kesan yang ingin ditampilkan ya. Itu kalau dilihat dari hasil karyanya di layout itu udah jelas. Kita mengisi ruang tengahnya itu agak dibiarkan plong karena memang sebagai pendesain kita harus mengutamakan terlebih dahulu fungsi baru ke estetikanya. Jadi di sebelah sisi timur itu ada bagian yang sangat kosong, memang disengaja kosong memang karena di situ merupakan bagian jemur, tempat jemur. Kadang teman-teman juga saking asiknya yang desain, kita lupa gitu kan, fungsi utamanya itu apa gitu kan. Terus malah fungsinya tuh dikesampingkan dulu, malah mengutamain indahnya dulu. Gitu. Kayak contoh kita fungsinya daerah lahan itu sebenarnya tempat jemur, karena memang di atas sudah nggak ada tempat jemur, memang di bawah itu fungsinya tempat jemur, makanya di daerah itu kita pasang kayak batu outdoor, sama kita memang biarkan space terbuka seperti itu emang buat jemur pakaian. Jadi kesannya sama yang ingin ditampaikan yaitu karena si pemilik ini punya anak kecil, daerah yang lapang itu juga emang fungsinya buat daerah main, dan pemilik juga memesankan kepada para pendesain untuk mendesainkan taman tidak perlu terlalu banyak tumbuhan, tapi mampu membuat pengguna rumah itu merasa gimana ya, refresh gitu ketika melihat taman.
proses desain dari karya mulai dari mana Mas? Langkah desain yang dipakai Mas itu. Oke, langkah pertama ya. Yang pertama tentu itu tadi kita memulai melihat kondisi lingkungan, kayak beriklim apa, terus tingkat curah hujannya seperti apa, pokoknya kadar airnya seperti apa, terus arah cahaya, arah matahari dari mana, itu kan penting banget arah matahari itu. Kalau memang misalnya, kalau misal memang matahari pagi itu dikenal dengan matahari sehat, ya kita optimalkan aja cahaya matahari pagi itu biar masuk ke area pekarangan taman. Sedangkan kita beri pohon-pohon besar pada area yang memungkinkan sinar matahari sore itu tidak masuk ke pengarangan taman gitu Mas. Oke, bagus sekali. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nih dari yang baru bergabung. Sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin saya juga ada pertanyaan lagi nih. Terkait kan pemilihan tanaman-tanaman yang didesain Mas Wito tadi, pemilihannya tanaman tropis ya. Mungkin perawatan khusus dari tanaman itu. Oke, dijawab dari pertanyaan Mas moderatornya dulu. Untuk maintenance perawatan tanaman tropis itu sebenarnya nggak begitu sulit ya Mas. Ya kayak tanaman-tanamannya ada di sekitar rumah kita sendiri. Sering-sering ya kita tahulah misalnya disiram kalau lagi curah hujannya rendah, terus di apa potongin kalau misalnya bentuknya sudah nggak bagus, sudah terlalu panjang-panjang atau terlalu lebat. Ya mungkin itu aja Mas kalau buat perawatannya. Karena memang tanaman tropis sendiri tidak mengeluh-ngeluh tentang keindahannya sih. Emang yang dicari ya keindahannya itu nanti dulu. Kalau tanaman tropis karena tadi disebutkan penyusunan tanaman tropis juga tidak mengutamakan estetika tapi penyusunannya itu acak gitu Mas. Ini mungkin ada yang mau bertanya lagi dari teman-teman yang baru bergabung nih. Ini ada yang tanya lagi nih Mas. Peran Pak. Nah, proses desain dari karyanya dimulai dari mana Mas? Oh, udah tadi. Udah ditanyakan. Lah, ini saya melihat di karyanya Mas Wito ini ada kolam nih. Kolam apa nih, Mas? Kolam renang apa kolam ikan? Oh iya, tadi lupa disampaikan itu emang kolam ikan. Posisinya itu sebenarnya bangunan itu ada kaca Mas. Kaca melengkung gitu yang langsung melihat ke arah luar. Nah, itu kita kasih kolam ikan di situ karena memang karakteristik dari taman tropis salah satunya ada penambahan objek berupa kolam, patung, terus air mancur begitu Mas. Sebenarnya untuk penambahan objek agar masuk ke tema konsep tropisnya itu aja Mas. Oke, menarik sekali. Ini berhubung waktunya udah mau berakhir ya, mungkin pesan dan kesan yang ingin disampaikan pada teman-teman atau pemirsa untuk desain menurut Mas Wito, mendesain taman itu seperti apa gitu Mas. Oke, makasih. Mungkin tadi udah sempat sedikit disampaikan kalau kita mendesain tuh karena memang anak desain itu notabene memang seni terapan yang mengutamakan fungsi baru estetikanya, kita lebih mengutamakan fungsinya dulu. Contoh ada yang bikin berupa gazebo tanpa atap, emang biasanya buat tongkrongan di belakang. Nah ini kan kurang gimana ya, kurang pas kalau dibangun di Indonesia. Ada saya pernah lihat desain gazebo di tengah taman tanpa atap, itu outdoor. Menurut saya ini nggak pas banget sama kondisi di Indonesia yang sering sekali hujan. Makanya kita perlu paham dulu kalau bikin taman outdoor
Eh, perhatikan dulu iklimnya seperti apa, curah hujannya seperti apa, pengoptimalan cahaya matahari seperti apa, agar keberlangsungan tanaman itu dapat berfotosintesis dengan baik di taman. Mungkin itu aja sih, Mas. Oke, terima Fungsi. kasih dari penjelasan dan bincang-bincang bareng sama apa ya, pemilik karya terbaik dari pertamanan. Dan untuk Mas Dwi, selamat kepada Mas Vito yang terpilih sebagai karya terbaik pertamanan. Ya, Mungkin cukup sampai sekian, sampai di sini. Mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.